Luca Marini, memang sudah waktunya pindah ke Repsol Honda, tak sabar geber RC 213V. Meski masih belum ada pengumuman resmi dari Honda Racing Corporation, HRC, Luca Marini mengonfirmasi kepindahannya ke Repsol Honda di MotoGP 2024. Dalam jumpa pers di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, Kamis 23 November 2023 ia mengaku yakin ini waktu yang tepat. Marini sejatinya masih memiliki kontrak setahun dengan skuad sang kakak, Valentino Rossi, yakni Muni VR46 Racing Team. Namun, manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, merayunya untuk pindah ke tim oranye pada 2024 sebagai pengganti Marc Marquez yang pindah ke Gresini Racing. Kabarnya, tawaran awal dari HRC adalah kontrak berdurasi setahun, tetapi Marini keberatan dan menolak. Namun, HRC kemudian menaikkan tawarannya menjadi kontrak berdurasi 2 tahun di sela seri Malaysia, dan sejak itulah diskusi yang lebih serius di antara kedua pihak terus berlanjut. Luca Marini, memang sudah waktunya pindah ke Repsol Honda, bangun kembali RC 213V yang sudah terpuruk. Luca Marini juga merasa sudah siap bela tim pabrikan. Marini bahkan sudah mendapatkan izin dari sang kakak, yang membela Repsol Honda pada tahun 2002 sampai tahun 2003 dan berpisah secara tidak baik-baik. Pasalnya, menurut Rossi, kepindahan Marini ke Repsol Honda tetap selaras dengan misi VR46 Riders Academy yang ingin para ridernya membela tim pabrikan. Saya sudah siap, saya merasa baik, dan terus mengalami kemajuan besar setiap tahun. Sudah jadi impian saya untuk membela tim pabrikan, mengembangkan motor, dan membawa sebuah pabrikan menuju kemenangan. Menurut saya, ini adalah waktu yang tepat, ujar Marini via MotoGP.com. Marini membantah, bahwa keputusan pindahnya Marc Marquez jauh lebih bikin shock. Marini juga mengaku sudah lama yakin ia akan dapat kesempatan membela sebuah tim pabrikan di MotoGP. Namun, ia tak menyangka bahwa peluang itu datang lebih cepat, disebabkan oleh keputusan mencengangkan yang diambil oleh Marquez usai 11 berkolaborasi dengan Repsol Honda. Kesempatan ini datang usai keputusan Marc yang bikin semua orang shock. Namun, saya rasa secara umum, ini hal yang akan terjadi, entah itu tahun depan atau pada masa depan. Ini ada kans bagus bagi saya. Saya akan bekerja dengan cara terbaik, dan hanya itu yang bisa saya katakan, tutupnya. Desakan bagus dari Valentino Rossi, Luca Marini tunggu perkembangan kepindahannya dari VR46 ke Honda. Luca Marini menunggu kabar terbaru tentang rumor kepindahannya ke Repsol Honda saat musim 2023 menyisakan 1 balapan lagi. Marini dikabarkan semakin dekat untuk pindah dari VR46 ke Repsol Honda, menggantikan Marc Marquez yang pergi pada tahun 2024. Namun kepindahannya masih belum terkonfirmasi, meski sudah menjadi rahasia umum, karena VR46 sedang mencari penggantinya, dan di akhir pekan ini tampaknya Muni VR46 sedang menunggu performa bagus Fabio Di Giannantonio di sirkuit Valencia. Di sisi lain, Luca Marini ungkap keinginannya untuk membangun motor pemenang, seperti yang dilakukan Valentino Rossi. Pasti ada berita baik cepat ataupun lambat, karena dalam 1 minggu kami menyelesaikan musim, kami juga bertarung untuk juara, kata Marini usai finish ketiga di Qatar. Michael Laverty mengatakan kepada TNT Sports tentang penundaan konfirmasi, ini membutuhkan waktu. Mereka menginginkan berbagai klausul keluar. Mereka ingin 2 tahun diperbaiki, lalu 1 tahun ekstra agar mereka sejajar dengan pebalap lainnya. Akan ada banyak titik dan titik yang harus dilintasi. Anda dapat memahami mengapa hal ini membutuhkan waktu, ini adalah langkah besar. Tapi dia sedikit menggeliat di sana, ketika ditanya pertanyaan itu. Dia pria yang baik, dia ingin menjawab, tapi dia tidak bisa memberi kami jawaban apapun. Sylvain Guintoli menambahkan, sepertinya ini hanya detail teknis saja. Perpindahan ini sedang terjadi. Ini adalah langkah yang berani. Kita harus memberinya waktu untuk melihat ke arah mana kelanjutannya. HRC akan menyelesaikan masalah ini, mereka adalah pabrikan terbesar, mereka punya kekuatan. Telah terjadi reorganisasi di Honda, menyatukan departemen roda 4 dan roda 2. Kedengarannya seperti kabar baik di bidang aero. Ini akan memakan sedikit waktu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, motornya mungkin mengalami perubahan teknis yang drastis. Kau tak pernah tahu. Aturannya masuk tahun 2027,
itu jaminan, perubahan besar pasti. Mungkin ada ban depan baru. Luka merasa dia perlu menjadi pemain nomor 1, bagian dari tim pabrikan, dan HRC adalah taruhannya. Pada tanggal 28 November di tes pasca musim Valencia, Luca Marini berharap bisa mengendarai Honda untuk pertama kalinya, tetapi ia tahu waktu hampir habis untuk menyelesaikan kepindahannya. Direktur VR46 Racing Team Uchiho Salucci pernah mengeluarkan pernyataan tak akan pernah melirik Di Gia sebagai pengganti Luca Marini yang akan pindah ke Honda. Luca, mungkin tahun depan dia tidak bersama kami. Anda harus berbicara dengan Honda untuk mengetahui detail kontraknya, karena kami belum tahu level kontrak ini. Saya berbicara untuk tim saya dan untuk pengganti Luca, kami tidak mempertimbangkan Di Giannantonio. Kami ingin pembalap muda di motor kami, jelas sahabat Valentino Rossi itu. Uchiho menjelaskan tim sedang mencari pebalap dari Moto2 tanda merek dagang untuk menggantikan Luca Marini. Ketika Anda kehilangan pebalap seperti Marini di bulan November, itu sulit. Kami harus berdiskusi dan berbicara dengan tim yang berbeda. Pilihan kami bukan hanya Aldeguer, ada lebih banyak pebalap dan tim. Tony Arbolino adalah sebuah pilihan. Saya suka Tony, dia cepat dan dia orang Italia. Dia adalah nama lain, tapi dia bukan satu-satunya. Kita lihat saja dalam 4 hari ke depan. Saya kurang tidur dalam seminggu terakhir. Pablo bekerja sangat keras. Kami berusaha menyiapkan tim kami untuk bisa melakukan tes dengan kedua pembalap. Waktunya sangat ketat, kita lihat saja nanti. Tidak ada kedua pembalap di balapan, ujian adalah kemungkinan yang ekstrim. Tapi kamu tidak akan pernah tahu di dunia ini, tambah dia lagi. Di tengah penampilan Fabio Di Giannantonio yang apik, belum jelas nasib pebalap 25 tahun itu di MotoGP musim depan. Pemenang MotoGP Qatar itu akan kehilangan pekerjaannya pada tahun 2024, setelah Gresini Ducati memilih Marc Marquez. Manajer Fabio Di Giannantonio bersikeras pebalapnya masih bisa bersaing untuk mendapatkan kursi VR46 yang kosong. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk bertahan di kelas utama. Fermin Aldeguer, talenta remaja Moto2, merupakan pilihan pertama VR46 untuk menggantikan Luca Marini, yang akan pindah ke Repsol Honda. Namun negosiasi dengan Aldeguer berjalan alot dan belum menghasilkan terobosan. Di sisi lain Luca Boscoscura, pemilik tim Moto2 Speed Up, ingin mempertahankan Aldeguer. Pebalap muda Spanyol itu kabarnya mendapat tawaran untuk bergabung dengan Pramac Ducati pada 2025 jika dia bertahan di Moto2 untuk 1 musim lagi. Negosiasi yang alot itu membuka pintu bagi Di Giannantonio. Saya akhirnya melihat titik terang, setelah periode yang cukup sulit, kata Diego Tavano selaku manajer Fabio Di Giannantonio. Penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani. Saya pikir sesuatu bisa bergerak. Kami melakukan obrolan pertama dengan VR46, saya optimis, tambah dia lagi. Performa Di Giannantonio meledak sejak dipastikan kehilangan kursi Gresini dari Marquez. Dia finish keempat di Indonesia lalu meraih podium pertama di Australia. Kemudian ia menyalip pemimpin klasemen Francisco Bagnaia di Qatar untuk memenangkan balapan MotoGP pertamanya, di tengah masa depannya yang berada di ujung tanduk. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Diakui Valentino Rossi, pembalap juara Fabio Di Giannantonio bakal gabung skuad Valentino Rossi, kolaborasi di MotoGP 2024. Performa pembalap Italia semakin merajai MotoGP. Valentino Rossi dan manajer pribadi Fabio Di Giannantonio, Diego Tavano, menyatakan bahwa ia akhirnya melakukan kontak dengan skuad Valentino Rossi, Muni VR46 Racing Team, soal kans kolaborasi di MotoGP 2024. Tavano pun mengaku kini optimistis soal masa depan kliennya. Giannantonio yang terdepak dari Gresini Racing, saat ini belum menemukan tim untuk 2024. Ia sempat jadi salah satu opsi Repsol Honda, tetapi skuad itu lebih memilih Luca Marini, dan kesepakatan ini tampaknya akan diumumkan di sela pekan balap MotoGP Valencia, 24–26 November tahun 2023.
Kini satu-satunya kursi kosong MotoGP 2024 ada di VR46, yang uniknya sempat belak-belakan mengaku lebih memilih menggaet rider Otto. Sang direktur tim, Alessio Uccio Salucci bahkan menyebutkan dua nama rider Moto2, yakni Fermin Aldeguer dan Tony Arbolino. Namun, Arbolino sudah terikat kontrak baru dengan Elfmark VDS Racing. Di lain sisi, Speed Up Racing yang masih memegang kontrak Aldeguer setahun lagi, meminta pembelian kontrak seharga 6,8 miliar jika VR46 menginginkan rider asal Spanyol itu. Situasi ini tentu cukup pelik bagi VR46. Di sela kepelikan Valentino Rossi dengan tim balapnya VR46, Fabio Di Giannantonio seperti memberikan jawaban atas kegundahan VR46. Fabio Di Giannantonio malah tampil mentereng dalam beberapa balapan terakhir. Usai naik podium di Grand Prix Australia, ia naik podium di Sprint Qatar, sebelum memenangi Grand Prix Qatar pula. Lewat Sky Sport Italia, Tavano pun mengakui hasil-hasil ini sangat membantu. Saya akhirnya lihat secercah cahaya, usai periode yang cukup berat. Penderitaan ini tidaklah mudah untuk dilewati. Saya rasa sesuatu bisa bergerak, kami telah melakukan obrolan pertama dengan VR46. Saya pun optimistis, ungkap Tavano, yang terlihat emosional saat Di Gia menang di Qatar. Di Giannantonio sendiri mengaku resah melihat masa depannya yang tak menentu, meski yakin ia sudah membuktikan bahwa rider muda seperti dirinya memang butuh waktu adaptasi sebelum tampil gemilang di MotoGP. Ia pun berharap hasilnya di Qatar membantu Tavano menemukan solusi. Saya tak tahu apakah hasil ini akan mengubah masa depan saya, tetapi saya rasa orang-orang terlalu buru-buru di MotoGP masa kini. Kontrak tak lagi punya nilai. Bagi saya ini situasi aneh. Saya harap kemenangan ini bisa membantu manajer saya, tutur Giannantonio. Tentu saya mendoakan rider lain punya karir panjang, tetapi saya juga bisa meraih hasil baik, agar lebih baik dari yang lain. Nyatanya, sayalah yang tak punya kursi sementara yang lain sudah tanda tangan sejak Mei. Sayangnya, saya korban efek domino yang diciptakan Mark, pungkasnya. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.